Oke, selamat siang teman-teman Facebook, YouTube, Instagram. Horas Dihita Saluhna, salam darah Batak. Oke teman-teman, saya mau menjelaskan salah satu filsafat tentang manusia yang sering salah diartikan oleh orang-orang Batak. Namun sebelum saya mulai dalam penjelasannya, saya tetap ingin tekankan kepada teman-teman agar kita bisa diskusi secara sehat. Jika ada saudara-saudari teman-teman yang tidak sependapat dengan apa yang saya katakan, boleh dituliskan di kolom komentar. Dan ada yang mau menambahi pun, mari kita tambahi di kolom komentar. Oke teman-teman, dalam budaya Batak itu selain adat istiadat, orang Batak juga sangat-sangat menekankan filsafatnya. Salah satu filsafat orang Batak yaitu tentang manusia. Dalam pemahaman filsafat orang Batak ada 4 unsur utama di dalam diri manusia menurut pemahaman filsafat orang Batak. Yang pertama itu ada tubuh, ya. Yang kedua ada tondi atau roh. Yang ketiga ada begu atau hantu. Dan yang keempat ada sahala. Mari kita terangkan satu persatu. Dalam pemahaman orang Batak, tubuh itu sama dengan pemahaman pada umumnya bahwa tubuh manusia itu adalah suatu alternatif dalam mengaplikasikan ataupun sebagai penyampai pesan terhadap apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang kedua adalah tondi atau roh. Tondi adalah bagian atau unsur terutama dan terpenting dalam diri manusia menurut pemahaman umum maupun pemahaman orang Batak. Tetapi tondi atau roh bukan hanya sebatas pemberi kehidupan atau sebagai roda pendorong untuk tubuh melakukan sesuatu. Tetapi jauh lebih dalam bahwa tondi ini adalah roda yang menggerakkan manusia untuk melakukan yang baik dan benar dalam hidupnya. Maka kalau kita melakukan sesuatu yang baik, yang benar, dan tidak merugikan orang lain, ya, maka itu adalah fungsi dari atau tugas dari tondi itu sendiri. Dan ketika orang meninggal, tondinya terlepas dari tubuhnya dan tondi kembali kepada Sang Pencipta. Jadi bukan tinggal di dunia ini, tetapi kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga ada namanya begu. Orang Batak sering memahami begu ini sebagai hantu atau penjelmaan dari orang yang sudah meninggal. Teman-teman, dalam pemahaman pengetahuannya jauh lebih dalam arti dari begu itu sendiri. Apa begu? Dalam pemahaman orang Batak yang benar, bahwa begu itu adalah jelmaan dari apa yang kita perbuat selama hidup kita, dan itu banyak merugikan orang lain, merusak tatanan, dan juga menghancurkan sesuatu yang sudah baik. Jadi ketika orang sudah meninggal, dia lihat ada begu, sebenarnya itu bukan tondi, tetapi perbuatan buruk kita. Kenapa? Karena begu itu ketika orang sudah meninggal, dia berada di dunia ini, tidak kemana-mana. Lalu yang terakhir ada namanya sahala. Nah ini yang banyak salah diartikan oleh orang Batak.
Seringkali orang Batak ketika ziarah datang ke makam orang yang sudah meninggal, selalu mereka katakan, dalam bahasa Batak dikatakan menggonggomi masa halam atau mamasumasu masa halam tuhami pinok parmon. Atau dalam bahasa Indonesia dijelaskan bahwa biarlah sahalamu menemani seluruh keturunanmu ataupun memberkati seluruh keturunanmu. Ini yang salah teman-teman, menurut pemahaman Batak sebenarnya. Kenapa? Karena sahala itu tidak bisa menemani atau menggonggomi, memasu-masu atau memberkati. Kenapa? Karena arti dari sahala itu adalah karakter atau karisma seseorang yang dibawa sejak lahir. Jadi tidak bisa diturunkan, tidak bisa diberikan. Karena manusia itu semenjak lahir telah memiliki karakter dan karismanya sendiri-sendiri. Tidak bisa kita misalnya, saya ini karisma saya begini, saya berikan kepada anak saya. Tidak. Kenapa? Karena anak saya memiliki karisma dan wibawanya sendiri atau karakternya sendiri. Jadi ketika kita minta itu di dalam suatu ziarah atau pergi ke makam orang yang sudah meninggal dan kita ucapkan itu, maka definisi sahala jadi disamaartikan dengan tondi maupun begu. Karena manusia itu sejak dia lahir ke dunia ini sudah membawa karakternya ataupun karismanya ataupun wibawa di dalam dirinya. Karena definisi sahala itu sendiri adalah gambaran dari kewibawaan kita atau karakter ataupun karisma yang keluar dari dalam diri kita. Jadi antara si A, si B, dan si C itu memiliki sahalanya masing-masing. Oleh sebab itu bagi teman-teman orang Batak dimanapun berada ataupun yang ingin mempelajari budaya Batak, sangat-sangat ditekankan ketika kita pergi berziarah, jangan kita minta sahalanya, jangan kita katakan sahalanya menggonggomi atau memasuk-masuk kita. Sebab apa? Karena yang bisa memberkati kita, yang bisa menemani kita, dan yang terbaik memberkati dan menemani kita hanya Sang Pencipta. Oke, jadi bagi orang Batak, mari kita belajar pemahaman-pemahaman Batak yang sesungguhnya, bukan dari hasil tafsiran yang tidak tepat. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Selamat siang. Horas di tasaluhna, salam darah Batak.